Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elza, dan kali ini saya ingin memberikan profil company tentang kopi Baringga. Langsung saja ya. Business overview, kedai kopi Baringga. Ya, kedai kopi Baringga ini tuh bergerak di coffee shop. Lalu dia menjual berbagai macam racikan kopi, dan juga menjual biji kopi, lalu menjual green bean, dan kemasan kopi yang sudah jadi. Lalu kebetulan juga kita punya kedai kopi yang berada di Keranggan, dan tempatnya juga sangat nyaman untuk berkumpul dan bersantai. Selanjutnya, ya ini adalah personal business, dan saya sendiri nama RZ sebagai ketua. Lalu ada Iqbal, dia produksi, jadi dia juga yang mengurusi pengiriman ke kedai kopi tentang maaf, maksud saya dari Bandung ke Jakarta. Lalu ada Arif dari sisi pemasaran, dia yang bertanggung jawab memasarkan kemasan kopi bukan di kedai kopinya ya, tapi lebih ke produk kemasan kopi itu. Lalu ada Rio sebagai sumber daya, dan kemudian ada Billy, dia sebagai pemegang keuangan cash flow di kedai kopi Waringga. Selanjutnya, sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan saya itu yang pertama adalah orang tua. Kenapa? Karena mereka yang sering menghabiskan waktu untuk minum kopi atau teh. Ya, mereka biasanya cuma dua itu ya. Mereka suka ngeteh atau suka ngopi. Nah, habis itu makanya saya menjadi target utama saya adalah orang tua karena tempatnya sendiri sangat cocok untuk bersantai di sana dan berbincang-bincang, sangat cocok sekali tempatnya. Dan tentu kualitas kopi yang sangat premium tentu mengundang para orang tua untuk bisa berlama-lama di kedai kopi Baringga. Lalu yang kedua adalah komunitas. Komunitas ini sangat saya targetkan juga, salah satunya saya sangat targetkan karena saya ingin memfokuskan komunitas ini untuk ya berkumpul atau menjadikan kedai kopi ini sebagai base camp mereka. Itu juga menjadi salah satu sasaran saya sih, menjadi tempat tongkrongan para komunitas gitu. Lalu yang ketiga yaitu penikmat kopi. Tentu saja karena emang saya buka kedai kopi, so saya ingin para penikmat kopi ini bisa merasakan bagaimana enaknya kopi Baringga. Yang keempat adalah remaja. Kenapa? Karena remaja ini suka dengan menu-menu kopi yang kekinian. Di kedai kopi Baringga itu saya sediakan yang menu-menu yang kekinian lah gitu, tidak hanya sebatas kopi yang begitu-begitu saja gitu. Lalu kita ke bagaimana calon pelanggan mencari produk Baringga. Nah, pertama bisa kita temuin di Instagram, kedua dan Facebook. Kenapa saya tidak membuat yang lainnya? Karena itu dalam progres saya juga yang ketiga ingin membuat website, itu juga sangat perlu sekali ternyata. Lalu bisa melalui kerabat ketika ketika seseorang youtuber datang ke kedai kopi dengan kita pelayanan yang baik, lalu dengan kopi yang bagus, pasti kerabat itu memberikan feedback dengan membicarakan produk Baringga ke teman-temannya. Lalu ketiga yaitu adalah dengan maaf ini salah maksud saya dengan maaf dengan datang langsung ke kedai kopi Baringga begitu. Jadi ketika ketika datang pasti juga menemukan produk-produk dari di kopi Baringga gitu. Selanjutnya itu bagaimana memenuhi pelanggan. Kalau saya garis besarkan sih saya cuma mengambilkan 2 poin ya. Pertama adalah memberikan inovasi. Kenapa? Karena tidak melulu kopi itu selalu yang klasik, tidak hanya sebagai contohnya tidak hanya americano, walaupun peminat americano pasti masih ada banyak,
Tapi maksud saya adalah memberikan inovasi, mungkin tidak hanya seperti americano atau long black atau semacamnya, tapi kan memberikan, bisa apa sih kopi ini itu bisa dikembangkan minuman seperti apa lagi. Contoh yang pernah booming, gula aren mungkin, maka dengan itu saya juga menciptakan campur-campuran lain yang mungkin bisa, eee bisa, dinikmati oleh, eee, yang suka kopi atau tidak suka kopi gitu. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan yang baik. Tentu sangat penting juga pelayanan yang baik ini karena, eee, saya sebagai customer ketika menemukan, restoran atau kedai kopi dengan pelayanan yang kurang bagus, saya jujur juga tidak suka, kembali lagi ke kedai kopi tersebut. So, karena saya mengalami hal itu, maka saya memberikan pelayanan yang baik, sehingga banyak juga para customer yang datang kembali karena juga ingin mengobrol dengan saya tentang kopi, begitu. Berikutnya yaitu keunggulan produk. Nah, yang pertama ada rasa yang stabil. Karena apa? Karena saya sendiri, menakar menakar, minuman tidak sembarangan ya, tapi saya dengan takaran yang sudah, sudah pas gitu. Lalu yang kedua adalah biji kopi berkualitas. Kenapa saya bisa bilang biji kopi berkualitas? Karena, eee, biji biji kopi Baringga ini diambil benar-benar biji yang sangat-sangat bagus, tidak sedikit sekali yang rusak, ibarat, dari 100 biji kopi yang rusak itu hanya 1 atau 2 biji kopi, begitu. Sehingga kopi ini saya bisa bilang sangat berkualitas. Harga yang murah, tentu, karena, eee, bagi saya menjual single origin arabica dengan harga per cupnya di bawah 20.000 itu bagi saya harga sangat murah sekali, karena tidak mungkin, orang menjual dengan single origin dengan harga segitu. Rata-rata mereka mencampur atau mix dengan robusta atau biji arabica yang lainnya gitu. Lalu varian rasa ini tentu yang tadi saya bilang di awal bahwa tidak ingin saya ciptakan kopi yang monoton, yang klasik terus, maka saya ingin meracik-racik rasa-rasa kopi yang unik, tapi bisa diterima oleh masyarakat luas, gitu. Yang kelima, ada tempat yang nyaman, karena tentu, orang yang ngopi itu biasanya, eee, ingin bersantai, ingin menikmati waktu-waktu yang telah lelah dilalui gitu. Jadi saya ingin menciptakan tempat ini yang nyaman buat mereka gitu. Lalu yang keenam, rasa kopi yang beda. Kenapa saya bisa rasa kopi yang beda? Karena tentu kopi ini punya ciri khas rasa yang sangat sangat terasa bedanya dengan, kopi-kopi lainnya begitu. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan keuntungan? Tentu saja dengan menjual, eee, minuman berbasis kopi ataupun non-kopi yang saya sediakan di kedai kopi, lalu kita menjual roast bean, yaitu adalah, biji kopi yang sudah matang atau sudah disangrai, tapi masih berbentuk biji kopi. Lalu menjual green beans. Green beans ini tuh, biji kopi yang masih mentah, yang belum di-roasting. Lalu keempat, itu ingin menjual kopi saset, yaitu menjual single origin arabica dengan bentuknya masih saset, dengan bentuknya nanti kopi saset gitu. Lalu kelima ada merchandise, yaitu seperti baju atau topi atau semacamnya, atau juga stiker begitu. Selanjutnya strategi marketing. Strategi marketing ini pertama mulut ke mulut dulu pasti, karena dengan begini orang, mulut ke mulut ini berarti orang itu berjaraknya sangat, rata-rata yang mulut ke mulut ini jaraknya sangat dekat dari kedai, sehingga orang pasti berpikir untuk, "Ah, mungkin bisalah datang ke kedai-kedai," karena mungkin jaraknya dekat ataupun mereka ingin nongkrong dengan nongkrong yang santai-santai lah begitu. Kedua, memberikan kopi cuma-cuma. Maksud saya memberikan kopi cuma-cuma ini adalah ketika ada orang langganan ataupun dia membawa
membawa teman-teman atau semacam, saya akan memberikan diskon atau memberikan kopi cuma-cuma untuk satu kelompok itu gitu. Yang ketiga adalah berikan pada sosial media. Tidak dipungkiri bahwa apa namanya, akhir-akhir ini pasti sosial media itu berikan sosial media itu sangat gempur-gempur banget. Banyak sekali yang beriklan di sosial media ini juga sangat diperlukan sekali, maka saya juga harus mengikuti zaman. Jadi harus berikan di sosial media seperti Instagram atau Facebook atau semacamnya. Yang keempat, mengikuti acara bazar, karena ini sangat penting juga untuk mengenalkan brand Kopi Baringga sendiri ke masyarakat luas. Lalu kelima adalah endorse. Endorse sendiri ini mungkin memang budgetnya lumayan mahal, tapi efeknya sangat terasa sekali ya kalau misalnya kita endorse ke ke selebgram gitu contohnya. Tetapi saya ingin endorse sendiri dengan dengan selebgram ini memberikan penilaian yang sangat jujur, ataupun juga saya mencari seleb yang benar-benar menyukai kopi gitu. Selanjutnya, ya maksud saya ini adalah bagaimana pelanggan ini bisa berbincang dengan saya atau mengobrol dengan saya. Pertama bisa melalui sosial media, melalui Instagram ataupun Facebook. Lalu kedua bisa langsung datang ke kedai kopi, karena saya juga selain owner juga bisa saya juga sering saya yang melayani sendiri di kedai kopi Baringga gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.